Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam selebrasi sore kantor berita Radio Antero Banda Aceh. Di ujung telepon sudah terhubung kita dengan Asnawi Ali. Bang Asnawi Ali melaporkan langsung dari Swedia. Assalamualaikum Bang Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang di Swedia? Ya, kabar baik dan kebetulan masih siang menjelang pagi menjelang siang. Masih baiklah, gue moron. Bang Asnawi, terima kasih untuk waktu Anda bersama KBR Antero. Bang, apa sebab terjadi pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan di Swedia? Bagaimana kronologis peristiwa ini? Ya, benar-benar. Ini bukannya sekali dua kali, dah berkali-kali dan Swedia menjadi malu gara-gara seorang yang bernama Rasmus Paludan. Tapi begini, banyak hal yang tidak diketahui oleh publik karena sebenarnya Rasmus ini sebelum heboh saat ini dalam minggu ini, dia sebenarnya, ini perlu saya jelaskan sedikit karena mungkin banyak orang tahu, karena dia memanfaatkan momen di mana ketegangan antara Turki dan Swedia, karena Swedia ingin memohon menjadi anggota NATO. Jadi kan Turki harus mengapprove dia dulu, Swedia dulu, karena Turki anggota NATO. Tapi Turki tidak mengizinkannya karena syarat dalam menjadi anggota NATO itu harus semua anggota NATO menyetujuinya. Tapi karena Turki saja yang belum, karena Turki mempunyai hak yang harus diwajibkan oleh Swedia, diantaranya yaitu memulangkan warga negara Turki yang memberontak ataupun berlawan kemerdekaan kepada Turki, yaitu warga warga Kurdi di Turki sana. Jadi sebenarnya ketegangan antara Swedia dan Turki ini sudah berlangsung dalam minggu ini juga. Di antaranya dulu dalam 2 minggu lalu boneka Erdogan dipajang di Stockholm. Jadi marah orang Turki. Jadi di saat ini juga Paludan memanfaatkan momen ini untuk memanas-manaskannya, yaitu dengan membakar Quran. Itu sebenarnya yang mengapa saat ini heboh. Kalau dulu kan dia ada juga 9 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu dia membakar juga, tapi tidak seheboh sekarang ini. Itu saya rasa background mengapa saat ini semakin heboh pembakaran Quran. Sebenarnya dia di Swedia dan Denmark sudah muak orang Swedia dan Denmark melihat dia. Itulah intinya momen yang dimanfaatkan oleh Paludan. Lalu siapa Rasmus Paludan ini, Bang? Apa latar belakangnya? Dia bisa dikatakan orang berpendidikan. Dia seorang pengacara dan punya jam terbang tinggi dalam hal hukum di Swedia dan Denmark karena dia dua-dua warga negara. Dia mempunyai ilmu dalam di Swedia dan Denmark. Jadi dia mencari celah, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Di situ dia gunakan celah itu kan, dan sebenarnya banyak orang mentafsirkan, bukan hanya di barat juga, di Swedia sendiri banyak yang protes. Ini sudah melampau kebebasan berpendapat, berekspresinya. Jadi siapa Paludan ini, dia memang orang berpendidikan, diakui dia punya jam terbang tinggi dalam hal hukum di Swedia. Baik. Dan mengapa kebencian pada Islam kerap terjadi di Swedia, Bang Asnawi? Apa sesungguhnya motif dan yang memicu mereka? Sebenarnya tidak demikian juga. Intensitasnya mulai dalam beberapa minggu ini saja. Sebelumnya memang ada penutupan beberapa sekolah Islam, sekolah swasta yang berhaluan Islam, misalnya termasuk sekolah anak saya juga demikian bisa ditutup di kota Pak saya tinggali. Tapi itu permasalahan mungkin karena ekonomi, penyalahgunaan ekonomi, dan juga memang terlibat dalam hal pekerja di sekolah itu terlibat dalam hal terorisme karena dia pulang ke kampung dia misalnya di Syria ikut berperang dengan ISIS. Jadi tapi itu masalah lain. Kalau dikatakan kerap terjadi itu memang ada, tapi intensitasnya kurang kuat selama ini. Kalau dulu pelarangan jilbab, makanan halal dan sebagainya. Kalau itu kami kira itu hal-hal yang lokal. Kalau saat ini sudah kelewatan saya rasa. Kalau dikatakan penyebabnya saya kira mungkin kalau saya duga bisa jadi benar, saya tidak, karena banyaknya sudah warga Muslim yang semakin hari semakin berbulan-bulan dan bertambah-tambah di Swedia ini. Jadi saya rasa ketakutan dan fobia itu saya yakin merasuk ke politikus di Swedia ini,
dan juga mungkin juga di Denmark, karena mereka itu sama. Saya rasa itulah kebangkitan Islam. Saya tidak bisa mengatakan ini salah, tapi saya yakin ini sebuah kebenaran karena saya baca, saya riset juga perkembangan Islam di Eropa ini tidak bisa ditutupi dan hari ke hari memang semakin meningkat. Bahkan ini bukti yang sangat mencolok. Di Swedia ini sudah berdiri partai yang berhaluan Islam. Kalau 10 bulan lalu belum masuk ke dalam parlemen, saat ini sudah masuk ke dalam parlemen, dan kebetulan ketuanya yaitu warga negara Turki dan warga negara Swedia keturunan Turki. Bang Asnawi, lalu apa peran pemerintah Swedia dalam hal ini? Mengapa kebencian kepada Islam dibiarkan? Ini sebuah dilema kepada pemerintahan negara Swedia ini. Dia di waktu yang sama dia harus berbaikan dengan Turki yang mayoritas warga negara Islam karena kepentingan dia untuk masuk menjadi anggota NATO. Tapi saya rasa pemerintah Swedia tidak bisa saya harus jujur katakan dia tidak bisa menyauti aspirasi demonstran dan sebagainya untuk menghukum Paludan. Tapi saya rasa mungkin pemerintah Swedia harus mau tidak mau dia harus memikirkan ulang. Salah satunya mungkin organisasi Islam di Swedia dan juga negara dunia terus mendesak, terus berdemonstrasi dengan cara-cara elegan dan terus mengatakan bahwa jika ini terus berlangsung dilakukan oleh Rasmus Paludan, maka hubungan Swedia dengan negara lain akan memburuk dan juga akhirnya yaitu akan mengurangi pemasukan ekonomi Swedia akan merosot. Bisa jadi dilakukan pemutusan ekonomi secara bertahap seperti EU atau memberlakukan boikot ekonomi kepada negara yang tidak sependapat seperti Rusia dan sebagainya. Jadi hal ini dilakukan, saya rasa negara Islam, dunia Islam, organisasi Islam lainnya bersepakat untuk menekan Swedia dalam hal ekonomi. Jadi meskipun saya tinggal di Swedia, saya rasa harus mengatakan sejujurnya sebaiknya negara Islam harus melakukan sesuatu terhadap Swedia ini. Di negara yang saya tinggali, bahkan saya warga negara, dia bukan berarti saya harus setuju dengan pemerintah Swedia ini. Jadi lakukanlah sesuatu, negara Islam memboikot Swedia ini dengan hal-hal elegan, dengan hal demokrasi, salah satunya yaitu memboikot masalah ekonomi. Kalau kita melihat Arab Saudi, Yordania, Kuwait mengecam aksi ini, begitupun dengan Kementerian Turki dan bahkan Gereja Ortodok Rusia mengatakan pembakaran Al-Quran di Swedia sebagai bentuk vandalisme yang tidak bisa diterima. Nah, bagaimana reaksi kaum muslim di Swedia sendiri, Bang, atas peristiwa yang berulang kali terjadi ini? Saya rasa seperti 10 bulan yang lalu itu sudah kejadian yang sama kan, banyak negara-negara muslim atau kemudian wakil menekan Swedia dan akhirnya bahkan tidak terjadi apa-apa. Bahkan si Rasmus ini dijaga hidup dia di Swedia ini. Jadi saya rasa harus melakukan aksi lainnya, yaitu kalau muslim di sini ya tetap kami hari Jumat nanti selepas Jumat akan berdemo di kota tempat saya tinggal dan juga kota-kota lain di Stockholm. Kemudian negara Arab lainnya harus melakukan sesuatu. Bahkan mereka sebenarnya banyak dana, banyak uang gitu, seperti negara Timur Tengah. Lakukan sesuatu, menyewa pengacara di Swedia ini, pengacara yang handal, yang mengetahui celah. Kalau si Paludan ini bisa mencari celah untuk melakukan kebebasan berekspresi dia, mengapa tidak warga muslim di negara lain membantu muslim kami di memang minoritas di sini untuk membawa si Paludan ini ke meja hijau. Harus diadili bukan dengan pasal kebebasan berekspresi, melainkan pasal hate speech. Karena hate speech itu yaitu menebar kebencian itu melanggar hukum di Swedia ini. Bukan tidak dilakukan, tapi sudah pernah dilakukan. Tapi karena mungkin si Paludan ini punya jaringan dia yang lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat, maka di pengadilan itu kalah. Oleh karena itu saya rasa organisasi Islam lainnya dan negara lainnya, bantulah kami warga muslim di Swedia ini untuk mencari pengacara untuk membawa si Paludan ini. Saya rasa itu hal-hal yang paling elegan, yang paling bagus saat ini dilakukan oleh muslim, kami minoritas muslim di Swedia ini. Terakhir, Bang Asnawi, apakah diperlukan upaya membangun dialog dengan individu dan kelompok garis keras ini? Tergantung dialognya bagaimana, Kak. Saya rasa kalau dialog antara pemerintah G to G, government to government, itu sudah ada. Tapi nampaknya
tidak berefek ya. Saya rasa tidak ada efeknya sama sekali. Mungkin cuma ketakutan saja. Mungkin pekerja kedutaan Swedia di beberapa negara, terutama di negara Timur Tengah sana, mereka merasa takut itu. Dialog memang boleh, bagus, dan harus memahami sesama perasaan antara negara. Tapi harus dilakukan suatu action lainnya. Harus ada plan A, plan B, dan plan C. Ini harus dilakukan secepatnya, karena bukan hanya sekali dua kali. Ini sudah melampau ini. Saya rasa 2 miliar, berapa miliar muslim ini di dunia harus melakukan sesuatu, membuat semacam tim khusus. Kalau dulu Gambia bisa menekan kerajaan lain dalam hal Rohingya, maksudnya membawa kerajaan Myanmar ke ICJ, mengapa tidak? Yang dulu Gambia disponsori oleh OKI, organisasi Islam dunia, mengapa tidak kasus ini di Swedia ini? Saya rasa OKI harus membuat hal serupa seperti mereka membantu Gambia menuntut Rohingya karena genosid di Muslim Rohingya di sana. Jadi saya rasa dialog memang perlu, itu harus dilakukan, tapi harus melakukan suatu ekstra lainnya, yaitu plan B, plan C, dan sebagainya. Baik, Bang Asnawi dari Swedia, terima kasih untuk waktu Anda bersama KBR Antero sore ini, Bang. Ya, sama-sama. Dan sedikit lagi mungkin saya sampaikan bahwa Paludan ini dia tidak cerminan warga negara Swedia, tidak cerminan warga negara Denmark, dan bukan cerminan daripada pemikiran orang Swedia. Banyak orang Swedia, banyak orang Denmark yang benci kepada dia. Itu yang harus saya garis bawahi. Baik. Baik. Bang Asnawi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Berita Radio Antero